Film ini dimulai dengan menampilkan para wanita yang sedang menari. Acara itu diadakan di sebuah desa yang disebut Desa Penari pada tahun ke-1955. Namun, para penari tersebut mengalami kesurupan dan tumbang satu persatu. Para pria di tempat itu segera menutupi mereka dengan kain putih. Tidak lama kemudian, seorang wanita parubaya membawa kotak kayu dan berlari di tengah hutan. Ia pun menyerahkan kotak kayu itu kepada seorang wanita muda berbaju putih. Wanita muda itu ditemani oleh seorang pria parubaya dan segera melarikan diri. Ia keluar dari hutan itu menuju jembatan, dan wanita muda itu diperhatikan oleh hantu Badarawuhi yang kesal karena kotak itu dibawa pergi. Adegan pun beralih 25 tahun kemudian, memperlihatkan seorang wanita bernama Mila sedang menaiki bus menuju sebuah kota. Ia ditemani oleh dua rekannya bernama Roy dan Yuda. Mereka menemui teman lama mereka bernama Jito. Tiba-tiba, pandangan Mila teralihkan ke sebuah pasar tradisional. Dengan berjalan pelan-pelan, ia memasuki pasar itu. Ia pun tertarik mendengar suara aneh di sebuah lorong kosong di pasar itu dan pergi memastikannya. Ia pun melihat seorang penjual tua yang sedang mencincang daging, dan wanita tua itu berkata-kata aneh. Mila ketakutan dan tiba-tiba saja teman-temannya menegurnya. Mila yang sedang ketakutan dengan tergesa-gesa segera pergi meninggalkan kedua temannya. Setelah itu, mereka kembali menemui Jito dan bertanya tentang sebuah desa penari. Yuda pun menawarkan uang kepada Jito agar mengantar mereka, dan Jito menyanggupinya. Adegan pun beralih dan memperlihatkan mereka berempat turun dari angkutan umum. Mereka berjalan kaki melewati jembatan untuk menuju desa penari. Dalam perjalanan melewati hutan, Mila merasakan bahwa ada yang memperhatikan mereka. Namun kemudian, Mila berusaha berpikir positif bahwa itu hanya halusinasinya saja. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di desa yang ingin mereka tuju. Di sana, terlihat aktivitas warga desa yang sedang berlatih menari. Jito pun bertanya kepada salah satu warga untuk mengetahui di mana sesepuh desa berada. Namun, wanita itu memberitahu bahwa sesepuh desa baru saja meninggal. Hal itu membuat mereka berempat terkejut. Oleh karena itu, mereka disarankan untuk mendatangi Mbah Buyut selaku sesepuh yang lain. Namun, Mbah Buyut telah pergi keluar dan tidak diketahui kapan kembalinya. Mereka pun memutuskan untuk menunggu kedatangan Mbah Buyut. Dan Mila tidur di rumah Ratih, warga desa penari. Malam pun tiba, Mila yang sedang tertidur bangun dan merasa kehausan. Ketika ia pergi minum, ia mendengar seseorang sedang bernyanyi. Ia pun mendekati kamar dari mana suara itu berasal. Namun ia melihat seorang wanita yang sedang tidur kesakitan. Tiba-tiba saja lampu padam, dan sosok wanita dari sudut ruangan yang gelap berbicara kepada Mila. Dengan wajah penuh ketakutan, Mila perlahan mundur dan kembali ke kamar tidurnya. Keesokan paginya, Mila bertanya kepada Ratih tentang ibunya yang sedang sakit, dan ia melihat bahwa wanita itu sedang mengalami kesakitan yang luar biasa. Mila pun memberitahu bahwa ibunya memiliki sakit yang sama dengan ibu Ratih. Adegan pun beralih ke masa lalu yang memperlihatkan seorang dukun sakti yang menjelaskan mengapa ibu Mila mengalami sakit itu. Mereka harus mengembalikan sebuah pusaka ke desa yang berada di ujung paling timur Pulau Jawa agar ibunya bisa sembuh. Kemudian, situasi pun beralih ke waktu sekarang. Mila memperlihatkan kepada Ratih pusaka dan gambar yang ia dapatkan dari dukun. Tiba-tiba Yuda datang menemui Mila dan bertanya tentang kondisinya. Mila pun berbicara kepadanya dan mengatakan bahwa ini adalah desa yang mereka tuju. Tetapi untuk mengembalikan pusaka itu, mereka harus menunggu sesepuh desa. Mila juga mengatakan bahwa ia melihat kejadian aneh saat tidur, dan Yuda berusaha menenangkannya. Jito dan Rai pun datang. Mereka mengajak Mila untuk mandi. Setelah tiba di tempat pemandian, mereka berpisah. Mila bersama Ratih pergi ke pemandian khusus perempuan. Ketika Mila sedang mandi, ia mendengar suara yang sedang bernyanyi. Dengan cepat, ia pun segera keluar dan memanggil Ratih yang sedang mandi di ruang sebelah. Namun, tiba-tiba ia melihat Ratih sedang mandi di kolam depan pemandian itu. Mila pun ikut mandi. Dan ternyata yang dilihatnya bukan Ratih, melainkan sosok lain. Tiba-tiba saja kolam itu dipenuhi oleh ular. Karena panik, Mila pun tenggelam. Dengan cepat, Ratih menyelamatkannya sehingga Mila selamat. Kemudian diperlihatkan bahwa ketiga orang lainnya sudah selesai mandi. Anehnya, mereka baru sadar bahwa jalan yang mereka lewati salah dan berakhir di tengah kuburan. Mereka pun segera pergi, dan beberapa waktu kemudian, mereka sampai di tempat Mbah Buyut. Namun sayangnya, Mbah Buyut tidak ada di sana. Sehingga mereka pun pergi. Mereka berkumpul dan mendiskusikan keanehan yang mereka lihat.
Diskusi mereka berakhir dengan keputusan untuk menunggu Mbah Buyut kembali. Mila, yang berada di dalam kamar sendirian, sedang memperhatikan fotonya bersama sang ibu. Tiba-tiba saja terdengar suara sesuatu yang jatuh. Ternyata Rati telah menumpahkan barang-barang dan pusaka yang dibawa Mila. Di tengah-tengah itu, terdengar suara seseorang yang bernyanyi. Mila pun bertanya tentang acara apa yang ada di desa. Dengan gugup, Rati menjawab bahwa itu ada di desa sebelah dan mengajak Mila untuk melihatnya. Dengan segera, Mila membawa pusaka dan gambar miliknya. Mereka berdua pergi melewati hutan di malam hari. Keesokan paginya, Jito dan dua orang lainnya datang ke rumah tempat tinggal Mila. Mereka heran karena pintu tidak tertutup dan masuk ke dalam rumah. Setelah mencari keberadaan Mila dan Rati, tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang yang mengeram kesakitan. Jito segera membuka pintu kamar dari mana suara itu terdengar. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat seorang wanita yang terkena penyakit di dalam kamar tersebut. Dengan segera, mereka menutup pintu kamar itu dan pergi. Mereka bertiga mencari keberadaan Mila dan Rati, namun tidak menemukannya. Kemudian, adegan beralih memperlihatkan Mila dan Rati yang berada di tengah-tengah banyak orang yang sedang menari. Di sana ada seorang wanita bernama Barada Badarawuhi yang menunggu kedatangan mereka berdua. Ternyata, Rati bekerja sama dengan Badarawuhi untuk menjebak Mila. Hal tersebut membuat Mila terkejut dan tidak menyangka perbuatan Rati kepadanya. Badarawuhi segera mengambil gelang yang dibawa Mila dan mengenakannya. Kemudian, diperlihatkan adegan di mana dukun yang menyarankan Mila untuk membawa gelang ke desa penari demi kesembuhan ibunya ternyata merupakan suruhan dari Badarawuhi. Adegan pun beralih kepada Mila yang ketakutan. Badarawuhi mendekati Rati dan memerintahkannya untuk melihat ibunya. Adegan beralih dan memperlihatkan Yuda, Roy, dan Jito yang sedang mencari Mila dan Rati. Pandangan mereka kemudian tertuju pada cahaya di sebuah warung di tepi sungai, dan mereka mendekatinya. Mereka pun bertanya kepada orang yang ada di sana apakah melihat sosok Mila. Namun orang tersebut hanya menatap mereka. Dengan segera, mereka pun pergi dan berpamitan. Namun, mereka dihentikan oleh seorang laki-laki gondrong yang memberikan sesuatu yang dibungkus daun talas. Mereka pun dengan buru-buru dan dipenuhi rasa takut segera pergi dari situ. Kemudian diperlihatkan Rati yang berlari dengan tergesa-gesa pergi dari tempat Badarawuhi berada. Mila pun mengikutinya dan berusaha untuk tidak kehilangan jejak Rati. Sesampainya di desa, Rati memberitahu Mila alasan mengapa ia mengkhianatinya. Hal itu karena Badarawuhi berjanji akan menyembuhkan ibunya jika ia membawa gelang itu. Kemudian diperlihatkan bagaimana Badarawuhi menghasut Rati dan mengancam tentang kondisi ibunya. Rati pun meminta maaf kepada Mila dan pergi kembali ke rumah untuk melihat ibunya. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya mereka saat melihat bahwa ibu Rati tewas dengan cara yang mengerikan. Dengan segera, Mila membereskan barang-barangnya dan pergi keluar. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan ketiga temannya yang menghentikannya karena cuaca diliputi badai. Mereka pun bertanya kepada Mila kemana saja ia pergi, karena mereka mencarinya. Mila menjelaskan bahwa ia pergi membawa gelang kepada Badarawuhi. Di tengah pembicaraan itu, Jito mencium bau tidak sedap. Ternyata bau tersebut berasal dari pemberian yang mereka dapatkan di warung tadi. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat bahwa di dalamnya adalah bangkai hewan yang busuk. Dengan semua yang terjadi, mereka pun mulai tertidur. Mila membaringkan tubuhnya sambil terus melihat foto ibunya. Dan ia pun bermimpi bertemu dengan sang ibu. Tiba-tiba, Mila tersadar dan pergi keluar. Ketika ia berada di ruang tengah, ia bertemu dengan Ibu Rati, yang memperingatkan Mila agar segera pergi dan tidak mendengar rayuan Badarawuhi. Namun, Badarawuhi telah menyadarinya. Ia memasuki tubuh Ibu Rati dan menyakitinya. Di tengah-tengah kekacauan itu, Mbah Buyut datang dan mengatasinya. Mbah Buyut pun menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya gelang itu tidak seharusnya dibawa kembali ke desa ini. Dengan segera, Mbah Buyut mengambil 2 ekor ayam dan masuk ke dalam kamar Ibu Rati untuk mengadakan ritual. Malam pun tiba, dan Roy, yang tertidur, terbangun mendengar suara ketukan di pintu. Ia pun dihentikan oleh Mbah Buyut agar tidak sembarangan membuka pintu di malam hari. Mbah Buyut kemudian pergi keluar dan melihat sebuah sosok di tepi genangan air. Ketika ia mendekat, ia melihat banyak hantu berada di sana. Keesokan paginya, semua hewan mati dengan mengerikan, tanaman mengering, dan air menghilang dari desa itu. Hal tersebut dilakukan oleh Badarawuhi. Mbah Buyut pun mengadakan ritual. Mila, yang menyaksikannya dengan penuh rasa penasaran, akhirnya ikut serta dalam ritual itu. Ketika Mbah Buyut bertanya kepada Mila bagaimana rasa kopi itu, Mila menjawab bahwa rasanya manis.
Dengan segera, Lau mengambil kopi itu dan meminumnya. Alangkah terkejutnya ia saat kopi itu terasa pahit. Mbah Buyut pun mengatakan bahwa Mila telah dipilih menjadi calon dawu oleh Badara Wuhi. Ritual pun diadakan. Roy berusaha menghentikan Mila, namun ia tetap menolaknya. Ketika ritual itu berlangsung, semua penari mulai kesurupan dan satu persatu mulai jatuh. Di alam gaib, para lelembut mendekati mereka dan menari bersama. Tiba-tiba, alunan musik pun berhenti dan Badara Wuhi datang. Ia mengatakan bahwa Mila dan Rati akan terus menari. Dengan segera, Mbah Buyut menutup Mila dan Rati dengan kain putih di dunia nyata. Hal itu membuat Mila dan Rati menghilang di alam gaib, yang membuat Badara Wuhi marah. Mbah Buyut pun memutuskan untuk segera membawa mereka berdua kembali ke desa. Mbah Buyut kemudian menjelaskan kepada Roy bahwa saat ini mereka berdua berada di angkara murka. Mila yang berada di alam lain mulai terbangun. Ia mencari keberadaan Rati, namun tidak menemukannya. Akhirnya, ia bertemu dengan Badara Wuhi. Di sana berkumpul para penari, dan di antaranya ada Rati yang dikendalikan oleh Badara Wuhi dan sedang menari. Mila juga bertemu dengan ibunya, namun dihalangi oleh Badara Wuhi. Tiba-tiba, mereka berdua berada di alam lain, dan Mila mengajak ibunya untuk pulang. Namun, ibunya mengatakan bahwa ia tidak bisa pulang, dan bahwa Mila harus pulang sendiri, serta percaya bahwa Mila adalah wanita yang kuat. Kemudian, mereka pun kembali ke alam angkara murka. Badara Wuhi pun menyakiti ibu Mila, yang menjerit kesakitan. Tiba-tiba, Mila kembali ke tubuhnya dan tersadar. Namun, Rati dan ibunya tidak dapat diselamatkan dan tewas. Ketika mereka berempat pergi dan melewati jembatan, Mbah Buyut mengatakan bahwa Mila adalah satu-satunya dawu yang berhasil keluar dari angkara murka. Namun, Mila menyatakan bahwa ia bisa keluar karena ibunya menolongnya. Mereka pun pergi. Di akhir cerita, diperlihatkan bahwa ibu Mila telah meninggal dan Rati serta ibunya dikuburkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan percaya pada kata-kata dukun, karena bisa saja itu merupakan bisikan setan. Selain itu, hati-hatilah terhadap barang bawaanmu, karena bisa saja orang lain menginginkannya.